Mabes Polri seriusi laporan penyiksaan terpidana kasus Vina oleh Ibtu Rudiana. Mabes Polri serius menangani laporan dugaan penganiayaan yang dilakukan Ibtu Rudiana terhadap terpidana kasus Vina Cirebon. Rabu, tanggal 9 Oktober tahun 2024, Ditipidum Bareskrim Polri memanggil Titin Prialianti, kuasa hukum terpidana Sudirman dan mantan terpidana Saka Tatal terkait laporan terhadap Ibtu Rudiana. Titin Prialianti hadir didampingi tim kuasa hukum dari DPD Persatuan Advokat Indonesia, Peradi. Dikatakan Titin, kedatangannya terkait laporan Jutek Bongso, kuasa hukum terpidana kasus Vina Cirebon, terhadap Ibtu Rudiana. Hal itu berbeda dengan Saka Tatal yang lebih dahulu diperiksa Bareskrim karena kasus dugaan keterangan palsu yang dilakukan Aep Rudiansyah dan Dede Riswanto. Kalau Saka Tatal mengenai keterangan palsu Aep dan Dede. Kalau saya, laporan yang disampaikan Pak Jutek mengenai Pak Rudiana, katanya dikutip dari channel YouTube Titin Prialianti The Real, Rabu, tanggal 9 Oktober tahun 2024. Dari surat panggilan terungkap jika pasal yang disangkakan di kasus ini diantaranya tentang penganiayaan. Ini laporan penyiksaan, KUHP, bukan kode etik, penyiksaan terhadap 8 terpidana, terang Titin. Kedatangan Titin ke Bareskrim tanpa tangan kosong, tapi membawa dokumen-dokumen penting terkait apa yang dituduhkan ke Ibtu Rudiana. Dokumen ini belum sepenuhnya diungkap di sidang peninjauan kembali, PK, terpidana kasus Vina Cirebon. Karena kalau di sidang PK tergantung pertanyaannya. Kalau di sini, pertanyaan mengarah ke situ, pasti saya hadirkan, tegasnya. Sementara itu, kuasa hukum yang mendampingi Titin mengaku, pengacara Saka Tatal itu adalah saksi ke-11 yang dihadirkan dalam laporannya terhadap Ibtu Rudiana. Dan Peradi akan terus menghadirkan saksi tambahan untuk menguatkan laporan Jutek Bongso. Kurang lebih sudah ada 10 saksi, Bu Titin saksi ke-11. Sekan ada saksi tambahan dari kita, katanya. Peradi yakin, kasus ini akan naik ke penyidikan dan Ibtu Rudiana akan segera dipanggil sebagai pihak terlapor. Sebelumnya, keluarga terpidana Hadi Saputra yang diwakili Jutek Bongso, melaporkan Ibtu Rudiana terkait dugaan penyiksaan dan penganiayaan. Adapun laporan tersebut terdaftar dengan nomor LPB 235-7-2024 SPKTBARESKRIM tertanggal 17 Juli tahun 2024. Kami hari ini membuat laporan terhadap Rudiana, sudah selesai dan ini laporannya, bukti tanda terima laporannya, sudah diterima, kata kuasa hukum keluarga Hadi, Jutek Bongso di lobi Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, Rabu, tanggal 17 Juli tahun 2024. Dalam laporan itu, Rudiana yang merupakan anggota polisi dan ayah dari korban Eki, diduga melanggar pasal 422 KUHP dan, atau pasal 351 ayat 2 KUHP, pasal 333 ayat 1 KUHP, pasal 335 ayat 2 KUHP, pasal 242 ayat 2 KUHP. Jutek berharap Bareskrim Polri segera menindaklanjuti laporan tersebut. Kita harapkan pihak kepolisian dalam hal ini untuk segera melakukan penyelidikan terhadap laporan yang kita berikan beserta semua bukti yang kami sampaikan, ujar dia.